Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om-Om, Chapter 69. Balas jasa. Ada apa sih, Bi? Bisa lagi nelpon Mama, Abi malah narik-narik baju, ucap Alisa yang mengomel memandang suaminya. Pria itu tidak menjawab pertanyaan istrinya. Ia menarik tangan istrinya hingga tubuh istrinya semakin merapat dengannya. Abi mau ngapain? Tanya Alisa ketika suaminya mencium bibirnya. Mumpung masih jam 8 sayang, ucapnya dengan suara yang terdengar serak. Kalau masih jam 8, kenapa Bi? Tanya Alisa yang masih belum mengerti maksud suaminya. Masih sempat satu kali sayang, ucapnya mengangkat satu jarinya. Alisa menggelengkan kepalanya, namun ia sudah tidak mampu untuk berbuat apa-apa ketika suaminya mulai menguasainya. Alisa mulai menikmati sensasi rasa kelembutan dan manis bibir suaminya. Alisa sudah tidak mampu untuk berbicara. Ia hanya bisa pasrah dan menikmati rasa geli, namun nikmat ketika suaminya mencium leher dan daun telinganya. Atar semakin bersemangat saat mendengar desahan halus yang keluar dari bibir istrinya. Bi, jangan lama ya. Isa sudah bilang ke Mama kalau Isa ke rumah sakit jam 10. Ucapnya saat suaminya sudah membuka bis kancing piyama yang dipakainya. Alisa masih mengingat bagaimana lamanya semalam suaminya baru menuntaskan permainan mereka. Atar tersenyum memandang istrinya. Palingan 1 jam, jamnya sambil menarik celana tidur berwarna merah tersebut. Alisa hanya memejamkan matanya. Bi, pelan-pelan ya, masih sakit, pintanya sudah tidak menghiraukan suaminya. Gimana kondisi Mama? Tanya Alisa saat sudah berada di dalam kamar rawat mamanya. Mama sudah mulai disuruh miring. Perawat di sini yang bantuin Mama untuk miring, ucap Nur yang tersenyum memandang putrinya. Bekas operasinya apa sakit, Ma? Tanya Alisa. Sakit, ucapnya. Alisa menelan air ludahnya saat mendengar ucapan mamanya. Mama tahan ya, sebentar lagi akan sembuh. Apa Mama mau makan? Ucap Alisa. Sakit lama aja Mama tahan, apalagi ini hanya sakit sebentar, ucap Nur. Isa tahu Mama kuat, ucapnya yang tersenyum lebar memandang mamanya. Nur tersenyum sambil mengusap kepala putrinya. Isa yang sangat kuat. Isa bukan anak biasa. Kalau bukan karena Isa yang berjuang untuk Mama, Mama mungkin tidak akan bisa bertahan. Mama bangga memiliki anak seperti Isa, ucap Nur. Mama udah makan, ucap Alisa yang mencium punggung tangan mamanya. Di jam sekarang yang ada cuma snack dan buah, ucap Nur. Tadi Isa mau belikan Mama makanan, tapi kata Habi nggak boleh. Habi bilang kalau mau makan dan minumnya masih sangat dipantau dan dijaga, jadi nggak boleh sembarangan dikasih, ucap Alisa. Nur menganggukkan kepalanya. Minum Mama juga masih ditakari, ucapnya. Isa berharap Mama bisa cepat pulang. Bila nanti Mama sudah di rumah, Isa bakalan ngurusin Mama seperti yang biasa, ucap Alisa tersenyum memandang mamanya. Mama pengen cepat pulang, Mama sudah bosan di sini terus, ucap Nur. Iya, sebentar lagi Mama pulang. Bisa suapin ya, ucap Alisa mengambil piring ceper yang berisi 3 buah donat kecil-kecil. Nur tersenyum dan menggigit donat yang sudah dekat dengan bibirnya. Atar duduk di sofa, dia itu hanya sibuk dengan laptop di depannya. Atar jenis pria pekerja keras.
pria itu hanya fokus dengan pekerjaannya tanpa mau mengganggu istri dan mertuanya. Sekali-kali matanya akan memandang istrinya. Pria itu menang istrinya yang sudah selesai menyuapi mertuanya makan. Atar mendekati tempat tidur di mana tempat mertuanya berbaring. Sekarang sudah jam istirahat pasien. Kita kasih waktu mama untuk istirahat ya, ucapnya yang memandang istrinya. Alisa memandang mamanya. Bila sudah jadwal istirahat, mama wajib istirahat. Di sini sangat disiplin waktunya, ucap Nur yang tersenyum memandang putrinya. Kalau gitu, Isa keluar ya ma, ucapnya. Iya, Isa belum makan, ucap Nur. Mama tidur ya, nanti Isa kesini lagi, ucapnya. Nur menggelengkan kepalanya. Isa nggak usah kesini lagi. Isa jalan-jalan aja sama Atar. Mama di sini ada perawat yang ngurus, ucapnya. Alisa diam memandang mamanya. Nur tersenyum memandang wajah putrinya. Saat ini putrinya sudah memiliki suami. Itu artinya putrinya sudah memiliki kewajiban yang lain. Ini kan hari Sabtu. Mana tahu aja Isa mau jalan-jalan, ucapnya. Alisa memandang suaminya. Jadi nggak apa-apa ma, kalau Isa nggak datang lagi ke sini, tanya Alisa. Nur menganggukkan kepalanya. Pengantin baru pasti ingin punya banyak waktu berdua, ucapnya. Wajah Alisa memerah saat mendengar ucapan mamanya yang sengaja menggodanya. Mama istirahat ya, kalian mau makan dulu. Nanti kalau mama sudah bangun kami akan kesini lagi, ucap Atar yang mengusap tangan mertuanya. Nur tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Mau makan di restoran atau makan di ruangan Habi, ucapnya saat sudah berada di luar kamar mertuanya. Isa mau makan di restoran, jawabnya. Restoran Thailand, Jepang, Cina, Barat, atau Indonesia, ucap Atar. Isa mau Indonesia bi, Isa takut gak cocok dengan rasa masakan orang luar, ucapnya belum pernah mencoba jenis makanan-makanan tersebut. Atar melingkarkan tangannya di pinggang istrinya, kemudian berjalan menuju ke parkiran mobil. Apa Isa boleh pakai uang yang kemarin bi? Tanya Alisa saat sudah duduk di dalam mobil bersama dengan suaminya. Uang yang mana? Tanya Atar. Uang jajan Isa bi, ucapnya dengan sangat ragu. Mau dipakai berapa? Tanya Atar. Isa belum tahu bi, Isa nggak tahu harga pasaran emas, ucapnya. Mau beli apa? Tanya Atar. Isa mau beli gelang atau enggak kalung, cincin juga boleh, ucapnya. Atar menganggukkan kepalanya. Nanti kita beli, pengen pakai perhiasan ya, tanyanya. Alisa menggelengkan kepalanya. Bukan untuk Isa, jawabnya. Jadi untuk siapa? Tanya Atar. Untuk Ibu Aminah, jawabnya. Ibu Aminah siapa? Tanya Atar. Ibu Aminah, tetangga Isa yang rumahnya di sebelah rumah sewa Isa. Selama Isa tinggal di sana sama Mama, Ibu Aminah sangat baik. Saat Mama sakit, Isa kerja dan sekolah. Ibu Aminah yang jagain Mama. Isa udah punya niat untuk berikan Ibu Aminah uang, tapi Isa selalu aja nggak punya uang bi. Uang Isa selalu kurang, sehingga nggak bisa ngasih Ibu Aminah, ucapnya. Apa mau ke sana? Tanya Atar. Nggak usah sekarang bi, besok aja. Isa ke sana sama Mbak Rina. Isa juga mau ngambil barang-barang Isa yang ada di rumah, ucapnya. Atar menganggukkan kepalanya. Sekarang aja begitu selesai makan, kita akan langsung ke toko emas untuk cariin perhiasannya, ucap Atar. Alisa memandang suaminya dan tersenyum saat mendengar ucapan suaminya.
Abi mau temani Isa, ucapnya. Atta tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kalau nanti Isa pergi sendiri, Abi nggak mau kalau ada yang godain, ucapnya sengaja menggoda istrinya. Mana ada yang mau gangguin Isa, Bi, ucapnya. Itu di kampus ada si Zaki yang megang-megang tangan, ucap Attar. Alisa diam saat mendengar ucapan suaminya. Alisa tahu pasti pengalaman pribadinya yang melapor kepada suaminya. Isa dengan Bang Zaki itu dekat karena kami satu tempat kerja di coffee shop. Bang Zaki juga senior Isa, Bi. Abi nggak usah cemburu. Isa juga udah kasih tahu Bang Zaki kalau Isa sekarang udah nikah, biar dia tahu dan juga bisa jaga jarak dengan Isa, ucapnya yang memandang suaminya. Pintar, ucap Atara mengusap kepala istrinya.